sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, wabil khusus Bapak Turiadis keluarga besar dan seluruh para undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini di kediaman Bapak Taryudi dalam rangka Walimatus Syafar, yaitu mendoakan Taryudi yang akan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan perjalanan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dilancarkan segala urusan, dimudahkan di dalam perjalanannya, melaksanakan rukun maupun sunnah hajinya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hendaklah manusia melaksanakan ibadah haji ke bait nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi yang diberikan kemampuan oleh Allah. Kenapa kita melaksanakan ibadah haji? Karena itu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Islam yang keberapa? Yang kelima. Makanya bagi umat Islam yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji, wajib untuk menyegerakan ibadah haji. Ya, panggilan ibadah haji memang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang mampu itu memang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, untuk menyegerakan, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, harus bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna. Kenapa? Ada tawaf 7 kali keliling Ka'bah. 7 kali itu berapa kilo kalau teman? Ya, terus sa'i dari Safa dan Marwah, ya, lontar jumrah, ya, semua itu merupakan apa? Perjalanan fisik, ya, perjalanan fisik kita. Kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak sehat, maka tidak akan pernah mampu. Makanya kenapa Allah sampaikan bagi yang mampu melaksanakan baik secara zahir maupun batin, baik secara finansial. Jadi semuanya diberikan oleh Allah untuk melaksanakan itu bagi yang memang sudah mampu. Ya. Dan ketir otomatis kan harus meninggalkan apa? Sandang pangan yang harus mencukupi selama 40 hari kan? Selama 40 hari perjalanan ibadah haji. Maka dari itulah kita harus belajar, ya, kita harus belajar bersama-sama tentang rukun daripada haji. Memang kita saat ini belum ada gambaran kapan kita mau naik haji, ya. Tapi insya Allah dengan izin Allah dan dengan didoain oleh Pak Taryudi nanti, siapa tahu dari di antara kita semua ini dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji umrah, minimal itu. Maka rukun haji yang pertama itu, rukun haji ada 6. Yang pertama ihram. Ihram itu menggunakan baju, ya, serba putih, ya, tanpa jahitan. Ya, ihram itu artinya mengharamkan. Makanya orang yang menggunakan baju ihram itu tidak boleh berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, harus benar-benar melaksanakan haji itu dengan sungguh-sungguh. Ada binatang saja kita nggak boleh itu nyentil, apalagi bunuh, ya. Nyentil binatang aja nggak boleh di sana, ya. Jadi harus benar-benar kita jaga, hati-hati, ya. Biasanya kita itu, ya, menurut orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ujian itu ada saja, ya. Orang-orang melaksanakan ibadah haji itu ujiannya ada saja. Tapi ketika kita lurus niatnya karena Allah, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah rukun haji yang pertama itu adalah ihram, supaya kita menghindari perbuatan. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Wukuf itu berdiam, ya, berdiam di padang Arafah, ya. Melaksanakan wukuf itu merupakan amalan rukun yang hanya terdapat pada ibadah haji. Kalau pas umrah itu nggak ada. Jadi wukuf itu hanya ketika ibadah haji, wukuf di padang Arafah itu. Terus, ya, ini rukun-rukunnya aja, Pak, ya. Tawaf itu biasanya mengelilingi Ka'bah sambil membaca talbiyah. Apa? Talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah talbiyah.
yang harus dibaca terus bagi si calon haji sampai 7 kali putaran ya melaksanakan tawaf di Makkah di Al-Mukarramah. Lalu yang keempat rukun dan yang keempat adalah sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil antara Bukit Sofa. Sa'i ini merupakan perjalanan contoh real dari ketika Siti mencari air Zam-Zam ya. Ketika mencari lari ke Bukit Sofa, lari ke Bukit Marwah, nggak dapat. Ternyata dapatnya dengan ya, pas di tengah-tengah itulah Siti Hajar mendapatkan air Zam-Zam. Itu kisah daripada perjalanannya Nabi Ismail, kisah daripada Nabi Ismail alaihissalam. Kaki beliau ya, kalau orang Jawa itu mancal di tanah tandus itu, ternyata di kaki beliau lah muncul air. Maka Zam-Zam supaya kumpul ya, berkumpul airnya terus lama-lama berkumpul sampai Zam itu masih tetap ada, dan nanti hancurnya ya ketika nanti hari kiamat. Dan air Zam-Zam nanti, air yang kita minum di surga itu semuanya air dari air Zam-Zam ya. Makanya mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji, dan juga yang terutama adalah kita nanti bersama-sama dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kelima, rukun yang kelima adalah mencukur rambut. Sebagian rambut ada yang bisa kadang dipontosin, ada yang hanya sebagian ya, tapi bagusnya di habis. Gundulnya Pak Taudi bisa ya, kelihatan gundul. Jadi habis. Jadi iya, dihabisin. Ya kalau bagusnya enggak pelontos banget, tapi yang penting habis semua lah. 3 cm ya. 3 cm. Ya. Lalu yang keenam, tertib. Maksudnya tertib itu berurutan. Jadi harus menggunakan baju ihram dulu. Jangan sampai belum pakai baju ihram udah tawaf dulu ya. Makmula itulah rukun daripada haji, ada 6, dan mudah-mudahan nanti Pak Tarudi bisa melaksanakannya dengan baik, dengan dan insya Allah kita semua ya kan oleh beliau agar kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur ya kecuali surga. Ya, jazaan ilal jannah. Haji mabrur jazaan ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah, sehingga untuk bisa bekal ibadah haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kapanpun yang Allah takdirkan kita bisa melaksanakan haji, untuk haji kecil maupun haji besar, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan untuk bisa menyempurnakan Islam yang kelima. Amin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran berharga bagi pribadi saya dan umumnya untuk kita semua, agar kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali doakan semoga Pak Taryudi pelaksanaan ibadah hajinya dimudahkan oleh Allah, dilancarkan semuanya, tidak ada aral satu apapun, sehingga melaksanakan haji dengan penuh kekhusyuan dan ketawaduan dan hanya mengharap ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Baca sekali lagi Fatihah untuk beliau, mudah-mudahan bacaan Fatihah ini membawakan keberkahan untuk kita semua. Amin. Fatihah. A'udzubillahiminashaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Pesan saja besok.